Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua ya. Teman-teman sehat semuanya? Oke, baik teman-teman semua. Kita awali perkuliahan kali ini dengan berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik teman-teman semuanya, semoga teman-teman semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, keselamatan, serta kesuksesan ya. Sudah sarapan semua? Belum, ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi tetap semangat ya, kita kuliah pada hari ini. Ini pertemuan pertama. Teman-teman akan mengambil mata kuliah ini ya. Pengelolaan lingkungan pada sistem energi surya. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan berdiskusi atau membahas membersamai teman-teman ini terkait rencana pembelajaran semester RPS. Kemudian nanti kita akan ke pengantar terlebih dahulu. Jadi di pertemuan pertama kita akan mengetahui apa saja sih isi dari perkuliahan pengelolaan lingkungan pada sistem energi surya ini. Jadi saya pada semester ini akan membersamai teman-teman semua pada mata kuliah pengelolaan lingkungan pada sistem energi surya. Kita akan membahas terkait energi surya ini karena salah satu kekhasan, keunikan teknik lingkungan Universitas Proklamasi 45 adalah energi baru terbarukan. Jadi energi baru terbarukan yang energi surya ini menjadi salah satu energi bersih dan terjangkau dan tersedia selalu di muka bumi ini ya. Nah, kita akan lihat apa saja sih yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait rencana pembelajaran semester ini. Kemudian yang diharapkan capaian pembelajaran lulusan dari teman-teman setelah mengikuti mata kuliah pengelolaan lingkungan pada sistem energi surya ini ada 3, yaitu di sini ya. Ada CPL 2, CPL 5, dan CPL 7. Jadi CPL 2 itu teman-teman nanti mampu melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk isu-isu kekinian ya, isu kekinian yang relevan dengan energi surya ini. Kemudian CPL 5 itu mampu memahami sistem dan atau proses rekayasa lingkungan pada upaya pelingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, minyak dan gas bumi, serta energi baru terbarukan. Jadi energi surya ini masuk ke CPL 5 ini, termasuk salah CPL 5. Kemudian CPL 7 yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik lingkungan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan, minyak dan gas bumi, serta energi baru terbarukan. Nah, di capaian pembelajaran lulusan teknik lingkungan itu ada beberapa CPL yang kaitannya dengan energi baru terbarukan. Nah, itu salah satu keunikan tadi ya, kekhasan dari teknik lingkungan Universitas Proklamasi 45. Kemudian, nah dari mata kuliah ini teman-teman harus mampu nanti setelah selesai yaitu memahami konsep dan teori energi surya serta memahami definisi istilah-istilah penting energi surya. Kemudian mampu memahami konsep sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian mampu memberi contoh PLTS yang sudah ada. Kemudian juga teman-teman bisa menganalisis bagaimana sih PLTS di Indonesia khususnya ya. Kemudian nah ini karena kita teknik lingkungan, kita tidak hanya membahas mengenai energinya saja yang dihasilkan, tetapi dari dampak lingkungannya, baik itu nanti ada limbah, ada emisi. Nah, itu teman-teman teknik lingkungan Universitas Proklamasi 45 itu juga harus mampu menganalisis dari pembangkit listrik tenaga surya ini, apa sih dampak lingkungannya? Apakah itu nanti ke sosialnya juga ada dampaknya. Lingkungan itu kan luas ya, tidak hanya misalnya terkait tumbuhan, hewan, abiotiknya, tetapi juga culture-nya ya, culture atau masyarakatnya. Nah, itu harus dipahami. Nah, ini kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat. Nah, ini teman-teman harus mampu
mampu menghitung. Jadi menghitung potensi pembangkit listrik tenaga surya di suatu lokasi. Jadi teman-teman akan kita bersama-sama akan mempelajari bagaimana sih cara menghitung potensi energi surya menjadi energi listrik di suatu lokasi. Jadi misalnya nanti kita akan menggunakan beberapa software. Nah, setiap pertemuan itu ada sub CPMK-nya. Ada di sini ada 14 sub CPMK. Nah, nanti ada yang terkait tadi teori konsep, ya teori, kemudian kita akan juga ada praktek menggunakan beberapa perangkat lunak untuk simulasi PLTS. Nah, ini CPMK-nya ada 14. Nah, kemudian dari sub CPMK sama CPL tadi itu ada korelasinya ya. Ada korelasinya, misalnya sub CPMK 1 nanti korelasinya dengan CPL 2, CPL 5 sama CPL 7 dengan bobot seperti ini. Nah, kemudian ini bobot penilaiannya. Ini untuk minggu pertama ya. Minggu pertama, dan setiap minggu ini sub CPMK-nya harus ada yang dicapai. Nah, nanti teman-teman akan kita coba mengukur kemampuan teman-teman apa yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman, terus kita diskusikan. Nah, itu kita akan lihat kira-kira bobot penilaian dari teman-temannya sudah tercapai atau belum. Nah, ini setiap sub CPMK-nya ada bobot penilaiannya sampai 100%. Nah, nanti bisa mengukur kemampuan dari teman-teman. Oh, kira-kira sub CPMK mana sih yang belum tercapai. Nah, dan di sini untuk gambaran singkatnya ya, untuk penjelasan singkat terkait mata kuliah ini. Jadi kita akan membahas terkait konsep dan teori energi surya, kemudian nanti kita akan khususnya untuk sistem pembangkit listrik tenaga surya, kemudian juga potensi energi surya di Indonesia, dan khususnya ini yang lanjutannya adalah tadi pengelolaan lingkungan ya. Dari kan setiap kegiatan atau program itu pasti sebetulnya dalam suatu sistem itu ada waste ya, ada limbah. Nah itu pengelolaannya bagaimana. Terus kita harus sebagai seorang teknik lingkungan, walaupun ini energi bersih, seorang teknik lingkungan itu harus mampu mengelola limbah atau sampah dari suatu kegiatan. Nah ini kalau dalam hal ini kita akan lihat apakah penanganan dan pengelolaan limbah industri yang berbasis energi surya ini bagaimana kita harus tangani. Dan khususnya tadi seperti saya sampaikan di awal tadi ada penggunaan perangkat lunak ya, ada berbagai perangkat lunak untuk simulasi potensi energi surya, menghitung energi surya seperti PV-Sys, kemudian ada Homer, ada Red Screen. Teman-teman pernah dengar belum perangkat lunak tersebut? Sudah belum ya? Sudah ada yang pernah dengar? Belum? Ya, mungkin kemarin ini kan salah satu mata kuliah yang sebelumnya prasyaratnya itu adalah Kapita Selekta Energi Baru Terbarukan ya. Mungkin di Kapita Selekta Energi Baru Terbarukan belum sampai ke perangkat lunak. Nah, kita nanti di sini kita akan menggunakan suatu perangkat lunak untuk melakukan simulasi. Selain simulasi potensi energi surya, kita juga akan simulasi untuk dampak lingkungannya. Salah satunya emisi CO2. Nah, emisi CO2-nya berapa sih dengan pembangkit listrik tenaga surya. Terus kita bisa bandingkan, kalau sekarang ini kan kita masih banyak pakai batu bara ya listriknya. Nah, dibandingkan dengan emisi dari batu bara itu bagaimana. Nah, itu kita akan coba lihat dari sisi atau aspek lingkungannya. Nah, kemudian untuk pustakanya ini ada beberapa, ada dari Zekaisen, Mengtao, kemudian ada Meramadhani, Tetra Tech, kemudian ini yang penting juga artikel-artikel ini, artikel-artikel atau dari jurnal-jurnal ini. Jadi ada berbagai, sudah banyak sekali jurnal atau artikel-artikel yang dipublikasikan, baik itu di jurnal, di proceeding. Nah, itu kita harus selalu update. Kalau buku-buku ya, kalau yang buku-buku tadi kan update-nya kurang cepat ya, tapi di artikel-artikel jurnal publikasi itu update-nya atau itunya akan
namanya update-nya lebih cepat daripada buku-buku. Jadi kita harus selalu meningkatkan literasi untuk membaca jurnal-jurnal itu ya. Nah, ini untuk referensi atau daftar pustakanya. Nah, kemudian ini yang akan kita lakukan setiap minggunya atau setiap pekannya ya. Jadi kan 3 SKS ya kita tadi, ada 3 bobot dari mata kuliah ini 3 SKS. Nah, bobot dari 3 SKS itu setiap pekannya teman-teman akan kita akan secara hybrid metode pembelajarannya, hybrid. Jadi selain luring di kelas kita juga ada daring, kita menggunakan e-learning UP45. Jadi metode pembelajarannya setelah kita menggunakan bauran hybrid, selain diskusi di kelas nanti kuliah atau diskusi di kelas, kita juga menggunakan e-learning UP45. Nah, itu setiap mingguan seperti itu. Kemudian di sini nanti akan saya bagikan juga RPS-nya indikator untuk penilaian ketercapaian teman-teman dalam setiap pekannya ini. Misalnya yang pertemuan pertama ini ya, indikatornya apa? Nanti misalnya saya kasih kuis, bagaimana teman-teman secara tepat menjawab dari kuis-kuis yang saya berikan terkait teori atau konsep energi surya ini. Jadi nanti akan kita lihat apakah teman-teman sudah mampu menjawab atau belum. Apabila belum, kita akan coba diskusikan lagi apa sih yang masih belum dipahami oleh teman-teman. Nah, itu setiap pekannya akan seperti ini. Kami tim sudah membuatkan peta jalan untuk perkuliahan kita sampai dengan nanti UTS, kemudian sampai dengan ujian akhir. Nah, dimulai kita menggunakan perangkat lunak itu mulai sini. Nah, mulai pertemuan 9 itu kita sudah mulai mencoba menggunakan perangkat lunak, berbagai perangkat lunak untuk simulasi terkait pembangkit listrik tenaga surya ini. Nah, ini sampai ujian akhir. Nah, itu gambaran rencana pembelajaran semester mata kuliah ini ya. Nah, semoga bisa dipahami. Nanti saya akan bagikan RPS-nya ini supaya teman-teman dapat mempelajari lagi. Nah, ini kita lanjutkan selain tadi ya. Tadi kan ketercapaian teman-teman bobot penilaian dalam sub CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah tiap minggunya. Tapi ini ada komponen penilaian lainnya yang juga teman-teman harus kita sepakati bersama. Jadi antara kehadiran dan keaktifan ini menjadi salah satu komponen penilaian dengan bobotnya 20%. Kemudian ada tugas dan kuis 20%, ada ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 30%. Gimana? Sepakat dengan penilaian ini, teman-teman? Bisa disepakati? Bisa ya? Oke ya. Jadi ada ini ya, kehadiran keaktifan juga. Jadi tidak hanya nilai UTS, nilai UAS saja ya. Nah, kita sekarang masuk ke pengantar untuk energi surya ini. Kenapa saya tampilkan SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi pengembangan energi surya ini kita itu selaras dengan SDGs. Kira-kira nomor berapa? SDGs berapa? Ada yang bisa melihat dari SDGs 1 sampai 17 ini? Kira-kira kalau kita mengembangkan energi surya itu masuk ke SDGs yang mana? Bisa? Nomor berapa sebutkan? Enggak apa-apa. Enggak? 7? Oke, 7. Ada lagi? Nomor berapa? Selain nomor 7? Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Kelihatan ya. Tadi Mas Raffi udah nomor 7. Mungkin teman-teman ada lainnya? Selain nomor 7 atau cukup nomor 7 aja? Nomor 7 aja?
Ya benar tadi disampaikan nomor 7 ya, affordable and clean energy, jadi energi yang bersih dan terjangkau. Tapi selain nomor 7 ini, ternyata ada lagi yang berkaitan dengan pengembangan energi surya ini, yaitu ini salah satunya, climate action ya. Jadi untuk penanganan perubahan iklim yang sekarang ini teman-teman pasti rasakan ya, karena apa namanya, berbagai hal terkait penggunaan energi yang mungkin energi fosil ya, basicnya energi fosil itu emisinya akhirnya membuat iklim kita gimana? Merasa baik-baik saja atau ada yang berubah? Iklimnya berubah atau baik-baik saja? Berubah ya. Jadinya seperti itu. Jadi dengan energi surya ini bisa membantu untuk perubahan iklim. Nah, ini beberapa kaitannya energi surya dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait energi surya ini atau apa? Oh ya, silakan Mbak. Bagaimana energi surya dapat dikatakan sebagai salah satu energi baru terbarukan dan sebagai salah satu energi bersih yang terjangkau. Oh ya, oke, terima kasih Mbak. Pertanyaan yang bagus ya. Kenapa energi surya ini bisa dikatakan ini tadi ya sebagai energi bersih dan menjadi salah satu energi yang terjangkau ya di sini. Nah, kita tahu misalnya nih ya, energi surya itu matahari akan selalu menyinari kita ya. Energi yang tanpa kita suruh, tanpa kita apa-apakan, matahari akan selalu menyinari kita dan menyapa kita di pagi hari. Nah, energi bersih itu salah satu tolok ukurnya adalah dari waste atau limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan ya. Nah, misalnya kita menggunakan energi surya ini ya, energi surya ini itu bisa kita bandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap yang hasilnya yang inputnya atau bahan bakarnya itu dari batu bara ya, misalnya dari batu bara. Teman-teman pernah nggak lewat ke pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakarnya batu bara atau berbasis fosil? Ada yang dekat? Belum ya? Nah, besok kapan-kapan kita kunjungan. Nah, kita bandingkan di sana itu ada emisi ya, ada asap yang keluar dari limbah batu baranya itu seperti ada gas karbon dioksida, nanti ada metana juga, kemudian ada CO-nya juga, kemudian ada sulfur. Nah, itu lebih banyak emisinya dibandingkan dengan misalnya kita menggunakan energi surya. Dengan energi surya, misalnya teman-teman lihat panel surya itu, dari panel surya itu apakah kalau secara awam melihat ada asap keluar nggak dari pembangkit listrik tenaga energi surya? Bayangan teman-teman, ada asap yang keluar nggak? Kalau di PLTU tadi kan ada asap yang keluar ya, ada asap yang keluar itu. Kalau di PLTS ada asap yang keluar? Nggak ada ya, nggak ada asap yang keluar dari PLTS. Nah, itu secara awam saja. Tapi secara ilmiah kita bisa menghitung emisi yang dihasilkan dari PLTS itu dengan emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakarnya batu bara. Nah, itu kita akan lihat emisi yang sangat banyak, yang besar dari PLTU berbasis batu bara tadi dibandingkan dengan energi surya ini, karena energi surya kemudian terjangkau. Nah, terjangkau dalam hal ini bisa dikatakan apakah lebih murah atau bisa juga dikatakan energi surya ini ada nggak daerah teman-teman yang tidak kena sinar matahari? Kena matahari semua kan? Ada ya, matahari ada semua ya? Ada semua, nggak ada yang hidup di gua atau di bawah tanah yang nggak ada mataharinya? Nggak ada toh? Semua ada ya? Oke, berarti semua kena matahari. Nah, itu salah satu tips selain dari aspek ekonomi, ketersediaannya energi surya ini. Kita lihat, energi surya ini datang
dari radiasi matahari. Kemudian ada beberapa yang direfleksikan kembali, kemudian ada yang digunakan untuk misalnya fotosintesis untuk tanaman tumbuhan ya digunakan. Nah sebetulnya ada banyak energi yang tersisa yang tidak digunakan. Nah ini ada banyak potensi. Karena sebetulnya energi yang masuk sama dengan energi yang keluar ya jadi energi yang masuk ke sistem bumi ini nanti sebetulnya kalau tidak digunakan ya dia akan keluar juga keluar sistem bumi. Jadi energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Seperti hukum termodinamika itu ya, hukum termodinamika. Nah makanya sayang kalau energi yang sangat besar ini tidak kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena ini salah satu energi bersih tadi ya dan terjangkau. Nah kalau menurut Tau itu dari energi yang diterima bumi itu dari energi surya itu 7.000 kali lebih banyak atau tersedia daripada konsumsi kita, rata-rata konsumsi energi kita. Jadi ada masih 7.000 sebetulnya kalau kita mau menggunakan itu masih sisa banyak ya. Terus dalam 1 jam energi surya yang masuk ke bumi yang diterima bumi dalam 1 jam itu totalnya itu bisa jumlah energi yang dikonsumsi dalam setahun. Jadi dalam 1 jam energi matahari atau energi surya yang diterima bumi dalam 1 jam itu setara dengan total energi yang kita konsumsi dalam 1 tahun. Jadi begitu besarnya, begitu melimpahnya energi surya tadi ya. Nah ini sebetulnya salah satu. Nah energi surya itu macam-macam penggunaannya kalau kita lihat. Jadi dari panasnya itu sebetulnya bisa kita gunakan, kemudian dari cahayanya, kemudian ada dari kimiawinya itu juga bisa. Kalau ada nggak yang di tempat teman-teman ini yang di daerah pengeringan padi, jadi ada daerah sawah lah, dekat-dekat sawah ada yang rumahnya dekat sawah? Ada ya? Nah tahu kalau padi mau dikeringkan kalau bahasa Jawanya di PP ya, dijemur ya. Nah itu salah satu pemanfaatan energi surya dari panasnya, solar heatnya itu untuk drying atau untuk pengeringan. Kemudian dari cahayanya bisa jadi energi listrik. Kemudian juga ada untuk penerangan. Jadi kalau kita ini ya, misalnya penerangan kita nggak pakai pencahayaan lampu, sebetulnya dengan struktur bangunan yang disesuaikan untuk memanfaatkan energi surya ini, nah itu bisa untuk penerangan juga. Terus yang jelas untuk tumbuhan tanaman. Tumbuhan tanaman itu untuk fotosintesis ya, seperti siklus energi yang pernah kita sampaikan. Nah, kondisi di Indonesia sayangnya saat ini antara jadi rencana umum energi nasional yang untuk memanfaatkan energi baru terbarukan seperti EBT, seperti energi surya ini, itu masih sangat belum mencapai harapannya. Jadi misalnya di tahun 2022, itu rencananya tahun 2022 itu pengennya EBT atau energi baru terbarukan itu bisa di bauran energi nasional itu bisa mencapai 15,7%. Tapi kenyataannya, capaiannya ternyata masih 12,3%. Nah, salah satunya energi surya tadi masuk ke energi baru terbarukan tadi ya, itu masih belum berhasil mencapai. Nah di 2024 ini juga masih belum mencapai dari target. Rencananya targetnya kan 2024 19,5% itu Indonesia sudah menggunakan energi baru terbarukan, termasuk energi surya tadi. Tapi di 2024 itu baru 14,68%. Nah ini salah satu tantangan terbesar teman-teman untuk untuk akselerasi ya, mengembangkan energi baru terbarukan, energi yang bersih. Salah satunya energi surya. Nah, oke. Dari sini tadi teman-teman saya akan beri kesempatan lagi teman-teman untuk bertanya ya, atau kita berdiskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Oh, ya Mas, silakan Mas.
tadi benar dikatakan Masnya, kita dimasuk dalam apa ini ya, garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini di sini. Nah, itu tentu cahaya mataharinya dibandingkan dengan daerah kutub itu lebih besar mana energi suryanya. Nah, daerah kutub itu daerah bawah-bawah kutub. Lebih besar di daerah khatulistiwa atau daerah kutub? Kira-kira khatulistiwa ya, benar ya yang dikatakan Masnya. Jadi potensi energi surya di Indonesia ini yang salah satu terletak di garis khatulistiwa ini 0 derajat ini kita lihat hampir di seluruh Indonesia itu mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi energi surya, dikonversi menjadi energi listrik ya. Nah, yang merah-merah ini potensi yang lebih tinggi, paling tinggi. Jadi ada di daerah Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi juga lumayan. Nah, ini betul yang dikatakan Mas. Sebetulnya kalau pemerintah sama kita bersama, jadi ini tidak hanya tugas salah satu stakeholder ya, tugas bersama-sama ya, dari pemerintah, pengusaha, kemudian juga akademisi. Kalau mau mengembangkan energi surya, itu bisa sekali, potensinya besar sekali untuk kita kembangkan. Cuman tadi kita akan pelajari nanti lebih lanjut, apa sih kendala-kendala, kenapa tidak bisa kita mengembangkan energi surya yang tadi ya belum mencapai target tadi ya. Nah, itu perlu nanti kita diskusikan setelah pertemuan ini ya, nanti kita ke pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini tadi kita sudah membahas terkait rencana pembelajaran semester, kemudian terkait pengembangan energi surya ini dengan kaitannya dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita lihat tadi potensi energi surya yang melimpah seperti dikatakan Mas Wiju tadi ya, bahwa sebetulnya Indonesia bisa untuk mengembangkan energi surya menjadi salah satu energi yang utama ya di Indonesia. Cuman tadi ada berbagai faktor. Nah, kita akan lihat nanti di pertemuan berikutnya faktor apa saja sih yang menghambat kenapa capaian atau realisasinya itu tidak sesuai dengan target ya. Nah, ini untuk tugas. Jadi setelah ini teman-teman akan tugas. Ini kan daerahnya dari berbagai provinsi, kabupaten ya. Ada yang di luar Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ada nggak ya? Sulawesi siapa? Nggak ada. Jawa, kemudian nanti Nusa Tenggara, kemudian dari Papua juga. Nah, coba teman-teman cari data dan atau informasi ya mengenai program pengembangan energi surya di daerah asalnya masing-masing. Jadi bisa tingkat desa, kelurahan atau kecamatan, maksimal kabupaten. Dan cari datanya, informasi nggak harus balik ke kampung. Jadi nggak usah harus balik ke daerah asal atau ke kampung, tapi bisa teman-teman browsing. Sekarang bisa browsing di mana aja, bisa lihat apakah ada program pengembangan energi surya di tingkat itu. Kemudian coba dibuat dalam Microsoft PowerPoint atau materi presentasi. Kemudian cantumkan sumbernya, kemudian kita kumpulkan H-1 ya, kemudian kita diskusikan pertemuan berikutnya. Nah, ini daftar pustaka yang digunakan untuk pertemuan kali ini. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Nanti saya bagikan RPS sama materi ini serta video rekaman ini di e-learning UP45. Sudah bisa mengakses e-learning UP45? Nggak ada yang kesulitan kan ya? Bisa semua ya? Oke, jadi teman-teman tetap semangat. Kita mencoba menjadi salah satu yang berkontribusi terkait pengembangan energi surya ya dari teknik lingkungan UP45. Jadi kita harapkan bisa mampu berkontribusi di energi bersih dan ramah lingkungan. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini dan saya juga mohon maaf atas segala salah dan khilaf ya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan.
Amin. Ya, dari saya mohon maaf dan terima kasih. Tetap semangat, sehat-sehat selalu untuk semuanya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.